Niat yang wajib ada itu harus ada ya, nawaitul wudu'a, dan yang kedua lirafil hadatsinnya harus ada. Jadi kalau nggak dibaca lirafil hadatsinnya maka nggak sah, hadatsil asghar, maka nggak sah tuh wudunya kita. Dia harus dibaca. Makanya amannya apa? Nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghar fardhu lillahi ta'ala. Kemudian dibagi lagi nih niat jadi 3. Yang pertama tadi niat manusia normal yang kayak tadi. Yang kedua kalau ada orang perempuan nih yang dia keluar terus darah istihadah, ya, tahu nggak darah istihadah? Ya, darah yang keluar di luar mens, di luar head. Atau mungkin kita nanti kalau udah tua beser punya penyakit beser. Udah ngambil wudhu, beser lagi gitu. Jadi punya perasaan was-was. Nah itu maka niatnya juga berubah. Niatnya jadi bukan lagi menghilangkan hadas besar, tapi untuk apa? Memperbolehkan untuk sholat. Terus yang ketiga adalah niat memperbaharui wudhu. Kalau memperbaharui wudhu kita nggak usah pakai tadi menghilangkan hadas besar atau mengangkat hadas kecil. Mengangkat hadas kecil atau menghilangkan hadas kecil cukup dengan nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala. Udah gitu doang. Jadi ada 3 ya. Nanti setelah ini saya ada pertanyaan, saya yang nanya, saya nggak mau ditanya. Pokoknya harus dicatat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah itu kalau di Fathul Qorib tersebutnya dari ujung rambut ya, keluar tempat tumbuhnya rambut sampai batas janggut. Di sini bilangnya, kalau di sini bilangnya batas janggut. Janggut juga di sela-sela nih kalau panjang. Ya, janggut yang jenggot yang apa namanya, jenggot yang tebel itu wajib disela nih, dibersihin. Taunya tebal sama tipis gimana sih? Kalau seandainya kita ngeliat Edi nih dari sini, kelihatan nggak nih kulitnya yang di dagu? Nah itu baru tebal berarti. Kalau seandainya nggak kelihatan berarti dagunya tebal. Kalau menurut kitab Fathul Qorib, saya mah bukan dari saya, dari kitab Fathul Qorib mah. Ya, menurut pendapatnya Imam Abu Suja, biar saya nggak ini aneh, nggak kesan yang guruin. Ya, itu dari Fathul Qorib. Nah batasnya terus dari mana? Dari nih, mulai dari tumbuhnya nih buat pakaian anting nih. Ya, dari sini sampai ketemu sini. Ya. Nah ini kalau seandainya botak gimana? Botak dikira-kira semua kan orang ada yang botak di tengah begini. Botak tengah ini nggak ada rambut sama sekali. Nah ini bentar lagi nih. Nah itu maka diperkirakan aja kira-kira manusia normal tumbuh rambutnya sebelah mana. Tuh. Ya, kalau seandainya botak sama sekali nggak ada rambutnya juga sama. Ya, pokoknya diperkirakan aja bahwa ini ya. Diperkirakan aja bahwa tempat tumbuh rambutnya sampai di situ. Nah terus yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Sikunya mana? Sikunya sini ya. Nah kalau yang amannya kita cari aman lebih naik dikit. Kalau sampai sini nggak usah. Dan dikitnya dikit. Ya. Kalau kelebihan itu makruh hukum jadinya. Dikitnya dikit nih segini. Biar kebasuh semua ya. Terus yang paling penting kalimatnya ngebasuh ya. Ngebasuh itu sama nyiram beda nggak kira-kira? Beda ya. Karena ada imam masjid, di masjid nih imam masjid, dia kalau wudhu cuma gini doang nih, dibasuh kagak, gini doang tuh. Seharusnya namanya dibasuh kan dibasuh ya. Namanya juga menghilangkan adat kecil, dibasuh linya. Kalau begini doang mah namanya nyiram. Ya, nyiram, dibasuh. Jadi dibasuh tuh dari tangan sampai siku, hitungannya berarti tangan dulu nih, tangan atas dulu. Jadi kalau seandainya ini keran di atasnya, kita tangan dulu tuh ke bawah. Ya, 1, 3 kali basuhan, balik lagi. Ya, jadi begini nih, jangan begini. Ya, kenapa mesti begini? Karena kalau menurut ilmu kedokteran ini mah, tangan yang udah kita basahin kemarin, jadi kuman-kuman yang dari sini masuk ke kuku. Nah kalau udah masuk ke kuku, itu kita pakai buat makan, maka dari segi medis nggak baik. Makanya tuh Nabi udah ngajarin kesehatan dari situ. Ya. Jadi dibasuhnya dari tangan sampai siku, jangan dari siku ke tangan, jadi balik.
ya, yang dibalik. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Nanti kalau ada yang dari mazhab lain saya nggak tahu, ya. Nah, terus dari tangan sampai siku itu yang paling penting. Nah, terus menyapu seluruh bagian kepala atau dari sebagian rambut seminimalnya. Saya pernah dapat keterangan minimal 3 helai ya, Ling, ya? Bisa nggak sah nggak, Ling, 3 helai kira-kira? Iya. Ya, karena ini yang nerjemahin Keling nih, jadi acehnya harus nanya ke Keling karena dia yang nerjemahin. Ya. Jadi kalau ini minimalnya adalah rambut, dan ada yang mengatakan saya pernah ikut kajian rumah fikih Ahmad Sawat LC itu basuh kepala itu cuma sekali, ya. Jadi cuma sekali doang udah, nggak usah 3 kali, ya. Karena menurut hadisnya juga yang lainnya 3 kali menyapu kepala tuh hadis dari Umar, ya, Umar bin Khattab itu cuma sekali basuh kepala, jadi kagak 2 kali. Malah ada yang nyambung ke kuping, jadi habis ke kepala ke kuping dengan air yang bekas dari rambut. Ada itu, tapi bukan mazhab Imam Syafi'i. Coba tanya cara meminta. Iya, dia memang multi mazhab. Iya. Ngajarin ya. Iya, gitu. Ya. Jadi nyapu sebagian kepala disapu. Tapi kalau seandainya kita pakai udang-udang nih malas nih, atau mungkin cewek pakai jilbab, ya dalam satu hadis dibilang cuma dibasahin ininya doang bisa, dibasahin rambutnya doang, dibasahin udang-udangnya doang, itu, ya, atau dibasahin jilbabnya doang bisa. Ya, pokoknya dibasahin. Caranya bagaimana sih? Caranya banyak sih hadisnya. Kalau kita mau jelasin atu-atu repot juga. Tapi yang paling masyhur adalah ketika ini kita ambil tuh air dari ininya, ya, kita buang, ini tarik lagi ke belakang nih. Jadi udah dari depan, ya, kita pakai 2 tangan gitu, tarik lagi ke depan, ya. Tarik lagi ke depan. Ada yang bilang sampai tengkuk, berarti sampai sini nih, sampai leher, tarik lagi ke atas, ya. Gitu. Tapi kalau kita takut gantengnya hilang karena udah pakai berantakan rambut, masa dari belakang ke depan murah rambut kayak langsung Goku udah gol. Kalau kita udah pakai wax sih kan, rambut udah cetakan nih, udah kagak bisa lagi, udah cetakan. Udah kalau mau depannya doang nggak apa-apa. Kalau Nabi emang ketahuan cuma bawa sisir, habis begitu dia nyisir, cakep lagi lah. Kita bawa sisir kagak begitu, murah rambut. Terus yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki, ya, jadi sampai mata kaki. Kalau sampai betis boleh nggak? Tanya Keling nanti ya. Ada sebagian pendapat yang bilang kalau seandainya kita sampai betis, kecuali kalau emang ada najisnya, maka wajib hukumnya sampai betis. Di ini kita kencing nih, cipratannya kita ngerasa kayaknya sampai betis nih cipratan nih, maka wajib itu dibasuh, ya. Tapi ada sebagian pendapat kalau seandainya memang di atasnya mata kaki itu nggak ada najis, maka makruh hukumnya kita sampai ke atas karena berlebihan jatuhnya, karena diperintahkannya cuma sampai mata kaki. Ya. Dan keenam adalah tertib. Jadi tertib nggak boleh di bolak-balik. Iya, nggak boleh bolak-balik. Habis niat kita langsung tangan, nggak boleh. Bro, kan? Biasanya Habis niat kita langsung kaki. Gitu. Kenapa jadi tertib? Karena di dalam Al-Quran ini surat Al-Maidah ayat 6 dia menggabungkan tuh ada wawunya. Wawunya kalau dalam ilmu nahu disebutnya wawu apa ling? Disebutnya wawu atop, jadi saling bergandengan, nggak bisa dipisah. Entah kalau masalah urusan nahu tanya Mikta. Kita mau melempar aja, cuma nyampein doang ini. Jadi tertib nggak boleh di acak-acak, nggak boleh di apa namanya, di beda apa namanya, di acak-acak. Habis niat terus kaki, habis kaki kuping, ngobrol, habis kaki muka lagi, kepala muka tangan, nggak bisa. Jadi harus tertib. Nah itu masalah fardu wudu, ya. Sampai sini ada yang mau nanya atau ntar kita kumpulin aja?
Silakan. Pilih. Ada pertanyaan? Ya disilakan, dipersilakan yang mana? Ntar habisin aja. Habisin dulu. Habisin langsung. Ini kalau Belum panas ya, belum panas. belum panas. Satu jamnya dia berapa? Baru 15 Masih menit. lama, Ling. Orang kan malam minggu malam yang panjang kata Jamal Indra. Ya. Maksudnya kan sesi lagi Iya. sejam. Ini masih 10 menit lagi ntar. Jadi kita masuk masalah mandi janabat. Nih, pakai mandi janabat nih orang-orang yang senang nonton bokep sama inian di kamar mandi. Saya ini. Ini wajib tahu nih, kalau nggak tahu repot ini. Ya. Oh bro, Jumbo. Ya. nah bro yang suka kebiuran ada. Nah, ini. Jadi pertama kita harus tahu dulu masalah mandi ya, karena mandi juga menjadi pintu daripada sahnya sholat kita atau enggak. Kalau kita mandi janabatnya kagak bener, maka sholat kita juga nggak benar. Dan ini jarang banget ditegesin, jarang banget ini karena orang kita nganggapnya tabu ini masalah kayak begini. Itu mah masalah dulu waktu zaman saya jadi ketua Ikrimah, saya manggil siapa dulu ya? Bikinnya masalah kita, jelasin masalah mandi, dibilangnya katanya ini ya, ustadznya terlalu vulgar. Padahal makan enggak, ini mah kita emang kudu tahu. Jadi pertama, masalah mandi kita harus tahu dulu nih sebab-sebabnya mandi. Nah sebelum tahu sebab-sebabnya mandi, kita harus tahu dulu nih air yang keluar dari kemaluan kita, terutama yang laki-laki. Ada berapa air? Nah, bro, air ada berapa? Yang keluar dari kemaluan kita ada berapa? 3. Ada 3, cakep. 4. Lagi? Biarin aja dong. Ya, ada 4 apa 5? 5. Hah? 6. Ya. Air yang keluar dari kemaluan kita itu ada 4. Yang pertama air kencing. Seni. Benar nggak? Air seni, air kencing. Jadi kalau seni tiap pagi kita bangun tuh, keluar air kencing, atau tengah malam kita bangun, ya, air kencing. Yang kedua ada yang disebutnya air mani, sperma, peju. Biar pada tahu nih, ya, sebutan-sebutannya. Ya, air sperma bedanya sama air kencing apa sih? Kalau air sperma keluarnya pakai tekenan. Ya. Ini mah jangan pada tahu, ini mah bener ilmu ini mah. Ilmu. Ya. Dan setelah keluar biasanya lemas, bener nggak? Ya. Biasanya kalau kuat disertai kayak merem-merem kayak terbang gitu tuh. Itu bukan air kencing tuh. Kalau kencing tapi begini gitu itu orang bro itu mah. Oke. Paham ya, dia pada tahu ya. Ini paling rame emang kalau bahas begini nih, dan dari dulu emang kayak gitu bahasanya. Terus yang ketiga adalah yang disebutnya madhi. Madhi itu keluarnya kagak kayak mani, dia mah sedikit. Kalau mani mah kan ngeluarnya langsung banyak gitu ya, ngeluarinnya. Nah kalau madhi itu dia ngeluarinnya nggak banyak. Ini biasanya yang kalau pada pacaran nih, pacaran nih, Kayak pernah liatin banget nih apa si tetes katanya lo. trendingan baik sama ceweknya, ya kan, gandeng sana gandeng sini. Biasanya tuh begitu kamar mandi lihat sempak lah, ini banyak titik-titik, nggak jelas nih. Ya, nah titik-titik itu, nah, itu yang disebutnya air madhi. Air madhi, atau biasanya keluar sebelum air mani biasanya. Ya. Jadi waktu kita foreplay nih, kalau yang punya bini biasanya suka keluar itu, nah itu namanya air madhi itu. Tahu foreplay nggak? Hah? Paham aja. Udah internet udah gampang. Sekalinya diblokir pakai VPN, nah? Ya kan? Kalau diblokir pakai VPN udah kacau kan? Itu madhi. Nah kalau wadhi, yang ketiga, yang keempat itu wadhi. Wadhi itu dia keluarnya banyak kan ya, Ling? Keluarnya rada banyak, dan biasanya kalau saya biasanya keluar sih kagak terasa. Kagak pokoknya kagak bikin merem-melek, kagak bikin nge-fly, kagak lemes. Nah, itu namanya air wadhi. Biasanya kalau seandainya keluarnya itu biasa kalau kita kecapean, habis olahraga, habis ngangkutin barang, tuh pindahan, keluar nih, tiba-tiba di celana basah apa nih?
Ya, masalah keluarnya kadang kagak terasa, kagak pakai tekenan. Kalau kencing kan masih masih ketahuan ya. Begitu selesai kan, itu kan biasanya. Kalau kencing gimana? Ya kan masih ada gitu iniannya. Biasanya kalau wajib mah nggak ada iniannya sama sekali. Nah, jadi 4 itu ya. Nah dari 4 itu yang kita diwajibkan mandi itu ketika kita keluar sperma. Ya, ketika keluar sperma, keluar mani itu wajib kita mandi junub, mandi wajib. Yang lainnya mah enggak, tinggal dibersihin aja, kita wudhu. Kalau seandainya kena dipakaian, ganti pakaiannya kalau kita mau sholat, ya. Nah itu nggak apa-apa, karena air mani itu tergolongnya air yang suci menurut mazhab Imam Syafi'i, karena ada mazhab lain yang mengatakan bahwa mani itu juga najis gitu. Mazhab siapa? Tanya Miftan. Nah, terus sebab-sebabnya dulu nih kita kudu tahu sebab mandi. Sebab mandi wajib itu menjadi sebab mandi janabat. Yang pertama adalah bertemunya 2 khitan. Nah, 2 khitan. 2 khitan itu antara laki-laki dan perempuan. Orang sejenis? Nah, ini kita bahas. Kita bahas nih. Sama bro itu mah sama Alda. Jadi gitu ya. Angel. Oh Angel. Bertemunya 2 khitan, ya, 2 khitan yang berbeda jenis. Jadi kalau seandainya jeruk makan jeruk masukinnya lewat lubang yang dari belakang, itu nggak jadi sebab mandi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i di dalam kitab Fathul Qorib. Nggak jadi sebab mandi. Jadi mau kita ditusuk dari berapa kali juga dari belakang, ya, itu nggak menyebabkan mandi. Yang menyebabkan mandi adalah bertemunya kelamin perempuan, ya, khitan perempuan dan khitannya laki-laki. Batasannya sampai mana? Ya, sampai masuk semua wajib mandi. Jangan dibayangin. Ini mah ilmu doang, bayangin lagi. Masuk semua hukumnya tetap mandi. Ya, Kepalanya doang. ataupun yang masuk kepalanya doang. Assalamualaikum. Paling minim adalah kepalanya doang masuk, sampai kagak kelihatan tuh helm. Kalau ngobrol gitu, assalamualaikum, ada orangnya kagak. Ya kali seandainya seumpamanya begitu mau masuk, tamu datang, tok assalamualaikum, ya kan? Ini apa namanya, helm udah masuk nih, udah nggak kelihatan, akhirnya dicabut lagi, nemuin tamu dulu, kan bisa jadi gitu. Ya, atau mungkin tidurnya masih bareng anaknya, begitu udah masuk nih helm semuanya, anaknya bangun, Pak ngapain? Ya, akhirnya dicabut, tetap hukumnya kena mandi wajib. Ya, wajib mandi wajib. Ya, jadi itu wajib. Ingat ya, ya sejenis, yang sejenis. Kalau yang sejenis, kayak yang tadi yang beda jenis, jadi laki-laki dan perempuan. Ya, sampai sini paham nggak nih? Paham kalau gini mah cepet bener. Yang kedua adalah keluar mani, keluar sperma, baik keluarnya secara alami lewat mimpi ataupun yang disengaja, baik sengajanya karena senggama tadi hubungan suami istri, hubungannya suami istri nih, bukan hubungan ya di luar suami istri, bukan ya. Dan juga ataupun dikeluarkan secara dipaksa, orang kagak mau keluar disuruh keluar, ya. Cuma bro lagi sama Angel. Atau yang keluarnya benar tadi secara dipaksa, mau pakai tangan, pakai sabun, baby oil, ya kan? Atau mau pakai yang apapun juga. Kaki kalau berumah baby oil. Tetap semuanya, ya, tetap semuanya. Ketika keluar sperma wajib mandi. Keluarnya mau banyak atau satu kali ngecerit tetap, ya, tetap hukumnya wajib mandi. Tuh, ya kan? Terus bro, mau baik kan ya tuh, ke ngopi dulu biar segar tuh kan, makasih. Yang ketiga itu karena sebab kematian, maka orang yang meninggal wajib mandi. Pertama karena dia juga meninggalkan kotoran dan wajib dibersihin, ya. Yang kedua memang dia juga nggak bisa mandi sendiri, jadi wajib dimandiin tuh. Oh, mayit, ya. Nah terus seandainya seumpamanya ada perempuan nih mati, meninggal, ya kan, udah dimandiin, udah selesai dimandiin, terus diperkosa, ya, diperkosa, maka hukumnya diwajib dimandiin lagi nggak tuh? Mandiin. Hah? Wajib nggak dimandiin lagi?
kagak usah jawabannya. Kalau menurut Imam Imam Abu Suja di Fathul Qorib, jadi nggak usah lagi dimandiin. Biarpun nanti dia diperkosa. Ada kali yang memperkosa mayat? Ada ya? Ada pernah baca. Filmnya ada itu. Nah, terus yang keempat, ini khusus buat perempuan. Ya, yang pertama adalah karena sebab haid. Karena sebab haid, maka dia wajib mandi. Biasanya haid sekurang-kurangnya paling minim itu sehari semalam. Kalau dalam kitab Kasyifatus saja, dan paling lama sekitar 2 minggu ya nih. Benar kali ya? Ya, paling lama. Tapi rata-rata masih minggu biasanya. Yang kedua, yang kelima berarti itu adalah masalah karena dia nifas habis ngelahirin. Nifas setelah darahnya puasanya berhenti. lama kalau itu tuh baru. Nah, puasanya lama tuh laki. Makanya ada solusi poligami. Tuh, keling deh jawab tuh. Ya, jadi nifas biasanya 40 hari. Biasanya 40 hari. Nah, setelah 40 hari itu setelah bersih dari nifas maka perempuan wajib mandi besar. Dan yang ke-6 itu melahirkan. Setelah melahirkan perempuan juga diwajibkan untuk mandi. Terus kita kalau udah pada punya bini suruh mandi itu bini. Ya. Nah terus yang ketiga, apa aja sih rukunnya? Rukun mandi kita juga harus tahu rukun mandi. Kalau di Fathul Qorib, kalau di Fiqhul Islam itu cuma 2, niat sama meratakan air ke seluruh badan. Tapi kalau di Fathul Qorib jadi 3. Ya, jadi 3. Ini saya mau nyampein dari kitab-kitab aja nih. Jadi bukan pendapat saya. Jangan itu pendapatnya ketua DKM begitu tuh katanya, bukan. Ini mah dari kitab Fathul Qorib 3. Yang pertama ada niat, ya kan? Niatnya sama, harus ada li rafil hadatsil akbar. Itu wajib ada. Ya, nawaitul ghusla. Ya, nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbar. Udah minimalnya segitu ya. Mengangkat hadas besar, ini kan hadas kecil asgor ya. Nawaitul wudu'a, dari wudu mah asgor. Nah yang ini hadas besar, yang besar. Nah terus setelah niatnya dibaca kapan? Ketika basuhan yang paling pertama. Ketika kita basuhan paling pertama, mau dari atas mau dari bawah, ya itu tetap yang dibaca pertama kali itu ketika kita baca niatnya ketika basuhan yang pertama. Adapun nanti sunah-sunahnya ada lagi yang lain ya. Tapi yang paling pertama itu, ya. Nah terus setelah niat yang kedua adalah menghilangkan najis yang ada di badan, ya, yang ada di badan. Jadi semuanya kita berhubungan badan nih sama istri kita, sama istri nih, jangan sama yang lain, sama istri, ya, sama istri kita. Gaya kan macem-macem ya, gaya macem-macem. Ya, itu mungkin nanti iya, air mati seumpamanya sampai ke badan lah, sampai ke mana-mana gitu kan. Ada kuping kalau belum kan? Ya kan ini semua ya namanya gaya macam-macam kan kita mah. Ya kan? Gaya macam-macam nih. Air mati itu pada karena udah ini kan tadi kan dibilang air mati air yang najis kemana-mana, nah itu wajib dibersihin tuh, kita bersihin. Makanya wajib hukumnya di rukunnya itu yang kedua adalah menghilangkan najis. Terus yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh badan, semua badan tuh, semua badan, ya. Makanya termasuk juga di sela-sela selangkangan, ya, rambut, itu wajib tuh, kuping, pokoknya yang ada sela-selanya. Kadang kalau kamar mandi kita jongkok, kudu berdiri tuh. Jadi baknya kita pakai bak yang di bawah nih, kudu berdiri biar rata semua tuh airnya sampai ke seluruh badan, ya. Nah itu, jadi kalau kita mau mandi kita harus tahu tuh ilmunya. Nih bininya udah pada tahu apa belum? Apa kita doang juga tidak tahu kali, jangan-jangan. Ya. Caranya gimana? Kalau seandainya mau ngikutin sunnahnya Nabi, pertama adalah kita cuci tangan dulu. Ini mah udah termasuk sunnahnya ya, pakai sunnah. Pakai cuci tangan dulu, cuci tangan, ya kan? Habis cuci tangan bersihin tuh, ya, kemaluan, depan belakang dicebokin, jangan sampai kagak dicebokin. Nih kita kalau seandainya mimpi juga kayak begitu. Ini kan nggak harus inian ya, tapi ngimpi. Gitu. Kalau yang satunya alternatif yang lainnya saya
sebutin, takutnya jadi rekomendasi. Iya, yang ada udah tiap malam begitu ke kamar mandi, bapak. Jadi bersihin tuh tadi, yang pertama tadi kan cuci tangan, yang kedua cebok ya, cebok bersihin istinja depan belakang. Yang ketiga adalah kita menyela-nyela rambut. Ini rambut di sela-sela dulu nih, diambil air ya, kemudian disela-sela rambutnya biar sekiranya basah semua ya. Setelah basah semua, wudhu. Habis wudhu baru kita mulai membasuh semua anggota. Basuhnya berapa kali? Ada pendapat yang 1 kali basuhan aja udah sah, ada satu pendapat yang kayak begitu. Tapi dalam Fathul Qorib dijelaskan minimal 2 kali basuhan. Basuhan yang pertama itu buat ngangkat najis semuanya diangkat. Ya. Yang ketiga, yang basuhan yang kedua itu buat bersihin buat bersihin lagi yang lebih bersih lagi. Begitu. Ya. Itu masalah mandi. Jadi biar kita pada tahu ya. Nanti kalau seandainya udah pada punya bini, ya kan, udah pada punya bini, biar pada tahu nih. Jadi habis belah duren gitu, jangan sampai mandinya kagak bener. Atau mungkin kita habis ini pulang dari sini ngimpi, ya kan, ngimpi naikin kebok, tahu basah. Nah jadi wajibnya begitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini udah tambah nih berarti pengetahuannya ya, tata cara mandi junubnya udah tahu, sebab-sebabnya udah tahu. Mungkin selama ini kagak tahu kali nih ya, karena memang jarang juga dibahas kayak begini. Makanya di sini kita bahas sedikit ya. Saya pikir itu aja ya, udah 10 menit tadi ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf.